Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Donghua Renegade Immortal episode ke-84. Ya, ini adalah spoiler terbaru ya untuk episode yang rilis minggu depan. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita akan membahas ke videonya. Setelah pertarungan Wang Lin dengan Hong Di, nama Zheng Niu menjadi terkenal. Zheng Niu diberi gelar orang nomor 1 di bawah tahap Soul Transformation di Suzaku, sementara Hong Di seperti menghilang tanpa kabar. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Zheng Niu hilang tanpa jejak setelah pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan pesanannya. Hal ini menyebabkan ramai kabar tentang Zheng Niu dan bahkan sang Suzaku generasi ke-14, Zhu Zezi, keluar dari kultivasi tertutupnya untuk menyelidiki. 3 hari yang lalu, ada gelombang energi spiritual surgawi yang datang dari utara, yang berarti bahwa 2 kultivator transformasi jiwa sedang menggunakan energi spiritual mereka untuk bertarung, dan juga terdapat kekuatan garis keturunan dari klan iblis raksasa. Zuzuzi sangatlah kuat, tetapi dia tetap tidak dapat mengetahui hal-hal itu sebelumnya, dan harus melidiki kasus itu sendiri. Setelah pencarian, dia menemukan bahwa masalah ini dimulai oleh negara salju dan klan iblis raksasa. Namun, dia tidak dapat menemukan identitas dari kultivasi transformasi jiwa lainnya tersebut. Ketika Suzaku menyebarkan indera surgawi, dia hanya dapat merasakan samar-samar di mana Wang Lin berada, namun tidak dapat menemukan lokasi pastinya. Sang Suzaku kemudian mengira bahwa jiwa asal Wang Lin pasti telah hancur karena cedera yang sangatlah serius, sehingga dia tidak dapat menentukan lokasi Wang Lin. Dalam pandangan sang Suzaku, Zhu Zezi, Wang Lin hanyalah salah satu tungku kultivasi dari Liu Mei yang penting namun juga tidak terlalu penting. Zhu Zezi meninggalkan pesan untuk Liu Mei agar pergi ke ujung utara benua Suzaku karena Wang Lin ada di sana. Kemudian dia pun kembali lagi ke kultivasi tertutup miliknya. Liu Mei melayang turun dari gunung Suzaku dan terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Dia berusaha untuk mencari Wang Lin. Di salah satu tebing gunung Suzaku, berdiri seorang wanita dengan mata kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Dialah Hong Di yang sekarang cuman seperti boneka. Xian Feng muncul di belakang Hong Di. Xian Feng kemudian berkata bahwa dia tahu bahwa Hong Di masih memiliki sedikit jiwa asal yang dia sembunyikan. Namun dia tidak akan biarkannya menjadi seperti Zixin lagi. 1 bulan kemudian, keadaan Wang Lin semakin melemah. Kekuatan spiritual Wang Lin semakin turun. Dia terlihat sangatlah menyedihkan dan menjijikkan. Penduduk desa melewati pintu masuk desa dan memandang Wang Lin dengan jijik. Kemudian seorang gadis berusia 14 atau 15 tahunan datang dengan seekor anjing di belakangnya. Dan kemudian dia berhenti 30 kaki dari arah Wang Lin dan berteriak, "Jelek, ayahku menyuruhku memanggilmu kembali untuk makan malam." Wang Lin berbalik, menatap gadis itu berdiri, namun sayangnya dia juga hampir jatuh, karena memang keadaannya benar-benar lemah dan membuat gadis itu tertawa. Gadis itu berjalan kembali ke desa, diikuti oleh Wang Lin yang menyedihkan di belakangnya. Di sebuah rumah di dekat pintu masuk desa, seorang pria paruh baya duduk, dan terdapat obat yang diletakkan di samping tanah. Gadis itu melompat ke rumah, duduk di sebelah pria tersebut dan berkata, "Ayah, aku telah manggil si bisu itu kembali." Pria itu menegur putrinya yang disebut Eryi karena tidak memanggil Wang Lin sebagai paman. Eryi tidak menanggapi dan malah membantu ibunya. Pria itu kemudian meminta Wang Lin untuk tidak memperdulikan Eryi dan menawarkan untuk memeriksa kondisi keadaan Wang Lin sekarang. Setelah diperiksa, pria itu mengatakan bahwa Wang Lin telah pulih dengan baik dan menawarkan untuk memberi obat tambahan serta menyarankan untuk memberi makan tubuhnya agar bisa pulih sepenuhnya.
Wang Lin merenung dan kemudian mengangguk. Pria itu menemukan Wang Lin di hutan sebulan yang lalu, saat Wang Lin itu hampir mati. Sebagai dokter, pria itu memutuskan untuk membawa Wang Lin dan menyembuhkannya, meskipun lukanya itu sangatlah berat ya. Pemuda itu memiliki tubuh yang aneh, dan setelah 10 hari, kondisinya mulai membaik dan dia terbangun. Namun setelah Wang Lin itu bangun, pria itu mengetahui bahwa Wang Lin tidak dapat berbicara atau bisu. Seorang wanita dan Erye keluar dari rumah, membawa piring dan meletakkannya di atas meja. Erye tidak ingin makan bersama Wang Lin yang bisu dan menyedihkan itu dan jelek itu. Ayahnya, Erye tadi itu kemudian menegur Erye dan meminta agar Erye itu untuk makan di dalam rumah saja. Sementara itu, Wang Lin pun mengambil mangkuk nasi dengan tangan gemetar dan duduk di atas batu, merenungkan nasibnya. Wang Lin, yang dulunya seorang kultivator, kini berada dalam kondisi yang menyedihkan karena bertarung dengan Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa, dua kultivator transformasi jiwa. 1 bulan yang lalu, jiwa asalnya hancur, tetapi belum sepenuhnya hilang. Potongan-potongan yang hancur itu masih ada di dalam tubuhnya. Namun seiring waktu, potongan-potongan itu mulai menghilang dan tubuhnya yang rusak hanya bisa diperbaiki sedikit karena energi spiritual di dalam tubuhnya benar-benar telah runtuh. Sekarang Wang Lin telah kehilangan semua energi spiritual dan menjadi sangatlah lemah, bahkan tidak bisa memegang mangkuk dengan baik. Yang lebih buruk lagi, keluntuhan jiwa asalnya juga mempengaruhi tubuh aslinya. Wang Lin tidak bisa meminta tubuh aslinya untuk menjemputnya karena tubuh aslinya pun tertidur, sehingga dia tidak bisa mengakses kekuatan spiritualnya. Wang Lin juga tidak bisu, tetapi dia memang tidak mau berbicara karena wajahnya yang jelek ya akibat domain teh yang membuatnya tidak disukai oleh orang lain. Tanpa kekuatan spiritual, Wang Lin tidak bisa membuka tasnya dan hanya menjadi manusia biasa. Dia memakan nasi di mangkuknya dan berpikir tentang masa depan, terutama tentang One Earth atau limuan yang akan menghadapi siklus reinkarnasi surga dalam waktu 8 tahun ke depan. Wang Lin mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya selama sebulan ini. Tetapi dia bingung bagaimana cara menghancurkan domain dan segel yang telah rusak ini, terutama domain teh dan segel dari Sun Teh ya. Dia tertidur di gudang kayu karena tubuhnya yang lemah, dan keesokan harinya dia mencoba untuk berkultivasi di dalam gudang. Namun semuanya sia-sia. Erye kemudian keluar dari rumah dan melihat Wang Lin, lalu dia cemberut dan berkata bahwa Wang Lin harus meninggalkan rumah mereka, karena mereka tidak bisa memberi makan Wang Lin lagi. Ibu Erye kemudian keluar dari rumah dan memarahi Erye karena tidak memanggil Wang Lin paman. Ibunya itu meminta maaf kepada Wang Lin dan mengatakan bahwa Erye tidak tahu apa-apa, serta memberitahu Wang Lin bahwa ayahnya telah pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat dan meminta Wang Lin untuk tinggal sampai dia merasa lebih baik. Dalam 1 bulan, Wang Lin mendapatkan kembali kekuatannya dengan bantuan obat Pak Tua itu. Malam itu, Wang Lin meninggalkan gudang dan menghafal rumah pria tua itu sebelum meninggalkan halaman. Dia membawa makanan kering yang telah disimpannya dan berjalan keluar dari desa di tengah cahaya bulan. Wang Lin teringat kembali 500 tahun yang lalu ketika dia ditolak oleh sekte Heng Yu dan meninggalkan rumah di tengah malam. Dia ingin menemukan roh Vena untuk mendapatkan energi spiritual dan memecahkan domain dan segel yang mengganggunya. Wang Lin berjalan perlahan karena kehabisan napas dan harus istirahat. Selama 7 hari, dia masih berjalan di jalan itu. Dia menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, tetapi tidak bisa mengumpulkan apapun di dalam tubuhnya karena tidak memiliki energi spiritual. Wang Lin tidak bisa mengumpulkan energi spiritual meskipun dia bisa merasakannya, dan dia berpikir bahwa hanya sekte-sekte lokal aja yang mungkin memiliki tempat dengan energi spiritual yang tebal. Namun dia tidak bisa masuk sekte tersebut dengan tubuhnya saat ini. Wang Lin merasa putus asa.
tetapi tekadnya menghancurkan keputusasaan tersebut. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan bergumam bahwa dia akan membalas dendam pada wilayah salju dan klan iblis raksasa. Tiba-tiba suara kuda datang dari belakang, dan sekelompok kuda hitam itu muncul dengan orang-orang kekar yang terlihat seperti pembunuh. Para bandit itu berkata, "Bos, aku menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki orang ini, kita bisa menggunakannya untuk menahan kereta perusahaan pengawal Heavenly Power di jalan. Itu lebih baik daripada menggunakan saudara kita sendiri." Pria bandit lainnya dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kuda untuk maju dan menangkap Wang Lin. Bandit tersebut kemudian mengangkat Wang Lin dan tersenyum, mempermalukan Wang Lin. Bos bandit di atas kuda memerintahkan untuk membawa Wang Lin. Kelompok kuda berlari kencang dan berhenti di persimpangan jalan. Kemudian masing-masing mengenakan topeng dan menyebar ke sisi jalan untuk bersembunyi. Bandit itu memegang Wang Lin dan memerintahkan pemuda kurus untuk membawa pergi kuda-kuda lainnya. Selanjutnya, bandit itu mematahkan beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin, menyebabkan bahu dan kaki Wang Lin itu hancur. Wang Lin mengerang kesakitan. Dia tidak akan menyangka bahwa seorang kultivator yang menjadi manusia fana yang lemah akan hidup sangat menyedihkan. Bahkan manusia hina seperti mereka bisa membuat Wang Lin sangat menderita. Wang Lin akan mengingat wajah orang tersebut untuk balas dendam nanti. Kemudian bandit itu mengoles pasta medis pada Wang Lin dan menghilang ke semak-semak. Wang Lin berbaring di tanah dengan niat membunuh, tetapi tubuhnya terlalu lemah sehingga dia pingsan. 1 jam kemudian, suara kereta datang dan berhenti. Lalu seorang menaiki kuda dan melihat Wang Lin. Orang itu berteriak bahwa Wang Lin adalah mayat dan menendangnya ke sisi jalan. Kemudian kembali ke atas kuda dan melanjutkan perjalanan kereta. Tepat ketika kereta lewat di mana Wang Lin berada, obor tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa terdengar dari orang-orang pembunuh itu. 18 bandit keluar dari hutan dan menyerang perusahaan pengawal Heavenly Power. Mereka menggunakan pesta yang dioleskan pada Wang Lin untuk menciptakan gas beracun yang disebut Fire Cloud Poison yang mempengaruhi kekuatan tim pengawal itu. Racun itu menyebabkan tim pengawal melemah dan pembantaian pun dimulai, menyebabkan lebih dari setengah tim pengawal tewas dalam waktu kurang dari 5 menit. Ke-18 bandit itu membunuh tim pengawal dengan kejam di bawah cahaya obor, disertai jeritan korban. Bandit dengan bekas luka pisau menangkap seorang wanita cantik dan menyentuhnya sebelum meletakkannya di punggungnya. Sementara 2 pria lain juga menangkap 2 wanita lainnya. Pria besar itu memeriksa sebuah kotak dan merasa puas, kemudian berteriak untuk pergi. Ke-18 bandit menaiki kuda mereka dan pergi dengan ketiga wanita yang menangis. Sementara bandit dengan bekas luka pisau mempertimbangkan untuk menyimpan Wang Lin yang masih hidup. Bos bandit itu mengangguk dan memerintahkan untuk membawa Wang Lin, yang kemudian ditendang oleh orang lain dan dibawa pergi. Mereka meninggalkan tempat pembantaian dan pergi ke kejauhan. Kemudian tiba di sebuah desa besar di tengah-tengah gunung bernama Desa Awan Api. Mereka membawa cewek-cewek yang ditangkap dan beberapa dari mereka pergi untuk bersenang-senang. Sementara yang lain tertawa dan membiarkan cewek-cewek itu menjerit. Wang Lin dilemparkan ke penjara air di belakang desa. Tidak ada cahaya atau suara. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya, seolah dia tergantung di udara. Wang Lin membuka matanya dan menjadi benar-benar sadar. Jeritan sengit terdengar dari kejauhan, tetapi suaranya sangatlah lemah saat mencapai penjara Wang Lin. Wang Lin kehilangan semua energi spiritual dan jiwa asalnya, membuatnya tidak bisa bergerak seperti sebelumnya. Dia terjebak dalam ruang kecil yang gelap, dengan lengan diikat dan tubuhnya tergantung di air dingin yang busuk, menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk bernapas. Ia merasa seperti disegel di dalam sumur. Setelah jeritan sengsara berakhir, keningan kembali. Dan Wang Lin merasa frustasi dan amarah yang tersembunyi. Wang Lin kehilangan semua energi spiritual. Jiwa asalnya runtuh dan tidak memiliki kekuatan manusia, membuatnya tidak bisa membuka tasnya yang kemungkinan juga telah diambil oleh para bandit itu.
Wang Lin berkata, sepertinya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya bakal lebih buruk daripada manusia. Sementara itu, Liu Mei terbang di atas desa awan api. Namun dia tidak menyadari bahwa Wang Lin ada di desa tersebut. Wang Lin kemudian menyadari bahwa kandang air tempat dia berada memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada daerah lain yang pernah ia datangi, dan mulai berkultivasi dengan tenang. Namun penghalang tipis dari domain mencegah energi spiritual diserap oleh tubuhnya, sehingga energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Sementara itu, di desa awan api, suasana malam hari dipenuhi dengan suara orang-orang yang menikmati diri mereka sendiri dan jeritan wanita-wanita tersebut. Ada seorang bandit di dalam pondok mewah dengan kotak terbuka di depannya, berisi mutiara besar yang memancar cahaya lembut. Dia kemudian memperhatikan tas abu-abu di atas meja yang terasa ringan dan tidak memiliki celah. Membuatnya penasaran, dia mencoba untuk merobek tas dengan kekuatan besar, tetapi gagal, dan kemudian mencoba untuk membakarnya di perapian. Tetapi tas itu malah tidak terbakar oleh api. Bandit itu mencoba untuk mengiris tas tersebut dengan pisau tajam, tetapi hasilnya membuatnya terkejut, dan kemudian dia tertawa karena menganggap tas itu sebagai harta karun yang berharga. Dia memutuskan untuk menyimpan tas itu di dekat dadanya dan memikirkan tentang asal-usul tas itu. Lalu memutuskan untuk bertanya kepada Wang Lin. Bandit itu kemudian berjalan keluar dan menuju penjara, disertai dengan senyum puas dari orang-orang yang melihatnya. Saat bandit tersebut tiba di penjara dan bertanya kepada penjaga tentang lokasi Wang Lin, penjaga menunjukkan lokasi Wang Lin dan membuka pagar besi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan pagar besi pun juga jatuh. Wang Lin melayang keluar dari penjara dengan mata yang dipenuhi kedinginan dan kemarahan, membuat bandit kaget dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Tetapi belum sempat pergi, bandit tersebut ditangkap oleh tangan yang tak terlihat dan berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Wang Lin yang telah mengumpulkan sedikit energi spiritual di dalam penjara air menggunakan energi itu untuk membunuh dua bandit tersebut. Kemudian dia menuangkan sisa energi spiritualnya ke dalam tasnya. Tas Wang Lin ini memancarkan cahaya hijau dan mengeluarkan binatang buas nyamuk besar, membuat para bandit yang tersisa ketakutan dan pingsan. Binatang buas itu yang terhubung dengan pikiran Wang Lin menjadi marah karena melihat kelemahan Wang Lin dan mengisap para bandit yang tersisa, mengubahnya menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang buas, Wang Lin merasa lega karena memiliki keamanan, meskipun dia tidak lagi memiliki energi spiritual di tubuhnya. Deru binatang buas mengejutkan semua orang di desa, membuat mereka bersiap dengan senjata. Tetapi mereka juga kaget melihat nyamuk sebesar itu. Wang Lin menuju ke bos bandit dan nyamuk menyerang pria itu, mengubahnya menjadi bubur dan menghancurkan rumah di belakangnya. Nyamuk melayang di atas Wang Lin, menatap semua orang dengan dingin, membuat mereka meletakkan senjata dan gemetar ketakutan. Seorang juru tulis keluar dari kerumunan dan membungkuk kepada Wang Lin, meminta maaf karena tidak mengetahui identitas sebelumnya. Seorang immortal yang ditakuti oleh manusia. Wang Lin bertanya tentang lokasi tempat itu, dan juru tulis tersebut menjawab bahwa ini adalah bagian utara dari negara Pilu. Wang Lin memerintahkan juru tulis itu untuk menggali ruang bawah tanah untuk membiarkan air mengalir keluar. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Renegat Immortal episode ke-84. Ya, kita tunggu saja perilisannya setiap hari Senin ya. Baiklah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam penjelasan Mimin. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.